Itu tapi saya sudah paham itu. Udah? Sudah paham. Sudah berapa lama sih di Indonesia? Totalnya kalau diputus, tapi mungkin totalnya dia anjab 3 tahun. Hampir 3 tahun atau sudah 3 tahun? Iya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Alhamdulillah. Saya buat apa di Indonesia? Kerja apa? Dosen, dulu dosen di kampus. Oh, dosen. Dosen di kampus. Ya. Di mana? Dulu di Sumatera, di Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Di apa? Dosen di kampus UIN. Ah, UIN, Masya Allah. Di kampus UIN. Oh, jadi UIN import dosen juga ya? Ya, import. Banyak sih. Tapi tidak expire ya, biar kamu. Banyak. Ya, maksudnya UIN impor dosen dari luar negeri banyak? Iya, mereka membolehkan saat itu. Tapi tidak tahu sekarang sistemnya bagaimana. Oke. Saat itu sebelum COVID-19. Oh, sebelum COVID? Iya. Jadi selama COVID sih di Indonesia? Tetap di Indonesia diisolasi. Harus dipaksa. Oh, jadi tidak bisa keluar. Selama COVID saya ikut mengajar tapi online. Mengajar online saat itu. Iya, betul. Jurusan apa waktu itu ajar? Mata pelajaran apa sih? Mata pelajaran perbandingan agama dan bahasa Arab. Ya. Usuluddin. Usuluddin ya. Ada kampus Usuluddin, ada kampus pendidikan dakwah, ada kampus pendidikan bahasa Arab. Oke, Mas. Berarti 3 kampus di sana. Oh iya, mohon maaf. Nama lengkapnya sih. Tadi sebelum nanya, mohon maaf. Reda Daud. Ridho Daud. Nah. Belakangnya ada title? LCMA. Oh, LCMA. Wah, berarti Ustadz berarti ya kalau di Indonesia. Ustadz. Di Indonesia dipanggil Ustadz ya. LCMA. LCMA ya? LNCMA. Oke. Itu berarti lulusan dari Mesir? Lulus dari Al-Azhar. High Islamic Study. High Institute. Di semua orang yang belajar di Al-Azhar tahu cabang itu Al-Ma'had Al-Ali Lid-Dirasat Al-Islamiyah. Itu cabang dari Al-Azhar 3 tahun di sana sampai udah selesai Islamic High Islamic Study di sana. MA ya berarti ya? Iya. Saya MK. Saya bertanya MK apa? Saya bertanya MK itu apa? Yani beliau bilang mantan kafir, la ilaha illallah. Luar biasa tapi sampai gini. Dan saya bangga. Ya pasti. Ya, saya bangga dengan mantan kafir. Mubarak. Alhamdulillah kan. Oh. Daripada mantan muslim. La, Allahu Akbar. Mubarak. Alhamdulillah. Mubarak. Ya. Ceritanya bagaimana sih dari Mesir bisa datang Indonesia itu dihubungi sama UIN begitu? Atau memang UIN sama Al-Azhar ada program? Tidak seperti itu, tapi ceritanya saat saya lagi bersiap ujian yang terakhir di Al-Azhar, ada banyak orang dari Asia, termasuk orang Indonesia, membuat temanan sama saya, menjadi teman, menjadi sahabat. Mereka menjelaskan kalau saya bisa coba di jalan dakwah di Indonesia. Karena saat itu masih Syekh Ali Gabir, masih beberapa syekh dari Arab kerja di jalan dakwah. Jadi mereka mengundang saya di sini. Lalu mereka mengenalkan saya sama pengelola UIN di kampus UIN di Bandar Lampung. Saat itu tidak tahu siapa sekarang yang kepala UIN, tapi saat itu Dr. Muhammad Muqri. Dia yang ketemu sama saya, orang baik, ilmunya luas. Kontak sama saya, oke, boleh silahkan ya Syekh Ridha, kita membuka jalan untuk orang asing biar mengajar di sini. Ide lebih baik. Masya Allah. Waktu pertama Syekh Ridha datang ke Bandar Lampung mengajar, pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Saya pikir bahasa Arab. Enggak. Bahasa Arab kalau ada materi bahasa Arab. Tapi yang saat itu baru mulai belajar bahasa Indonesia, walaupun saya menderita sendiri karena ya betul, tidak bisa sendiri bahasa Indonesia, butuh guide, butuh pemimpin, butuh guru, harus. Karena bahasa khusus beberapa negara, tidak bahasa Inggris terkenal, tidak bahasa Arab terkenal, lumayan. Tapi bahasa Indonesia Melayu butuh pemimpin. Jadi saya mengajar sendiri melalui Google. Google? Melalui Google. Loh, tidak belajar dari mahasiswa? Mahasiswa tidak kuat di bahasa Arab. Bukan, maksudnya mahasiswanya tidak ajari bahasa Indonesia? Karena dia akan menggunakan bahasa apa? Bahasa Inggrisnya mereka lumayan tidak kuat. Bahasa Arab lumayan tidak kuat. Jadi yang kuat bahasa Indonesia saja? Iya.
Jadi saya pelan-pelan, tapi Indonesia atau masyarakat Indonesia suka support. Mereka mensupport, menjelaskan, lah, gak ya Syekh Ridha, gini salah, ini boleh gini, gunakan ini, gunakan gini. Ya, alhamdulillah, mungkin 1 tahun, 2 tahun bisa lidah saya mulai. Jadi bisa bahasa Indonesia dari Google? Dari Google. Luar biasa ya. Dari Google, ya. Terus di Lampung berapa tahun, Syekh? 2 tahun. 2 tahun. Kemudian pindah Jakarta? Sesudah 2 tahun di Indonesia, hampir 2 tahun lebih. Saat jalan dibuka, pesawat dibuka, bandara dibuka, saya pulang ke Mesir. Oke. Iya, tinggal di Mesir hampir 1,5 tahun atau mungkin dianggap 1 tahun 6 bulan, 2 seperti ini. Lalu saya balik lagi tinggal di Malaysia hampir 6 bulan. Oke. Lalu Mengajar juga? Oh iya. Oh. Lalu saya suka sama Indonesia betul. Nyaman di sini, lebih dari negara lain. Jadi saya langsung ke Jakarta baru dari 9 bulan lalu. Oh, 9 bulan baru di Jakarta? Baru di Jakarta. Oke. Dari Malaysia? Dari Malaysia, langsung. Oke. Kenapa suka Indonesia? Cantik-cantik ya? Lah, kalau di segi cantik tidak. Jadi apa suka Indonesia, kenapa? Makanan? Tidak. Cara masakan nasi tidak mungkin. Cara masakan nasi di Indonesia, teman saya. Beda ya? Beda jauh ya? Di Mesir, itu makanan ayam kita. Hah? Ayam kita di Mesir, yang dibesarkan di Mesir. Ayam, kalau kamu kasih makan untuk ayam, kasihnya nasi dengan secara masakan Indonesia. Oke, terus? Itu makanan ayam kita di sana. Jadi saya dihina di sini. Oh, maksudnya di Mesir itu ayam dikasih makan nasi? Iya. Oh. Dengan secara masakan Indonesia. Cuman air, nasi cooker, rice cooker, aja. Itu kasih makan ayam? Itu masakan ayam, betul. Oh gitu. Di sana. Jadi di Indonesia waktu pertama datang makan nasi bagaimana? Makan nasi ayam. Jadi yang membuat apa saya, yang buat suka? Iya. Saya, kalau kamu lihat, menghitungkan beberapa sekolah Islam, menghitungkan beberapa kuliah atau kampus atau university Islam di Indonesia, beberapa masjid, beberapa majelis taklim, beberapa majelis ngaji Quran, luar biasa. Di Indonesia? Emang di Mesir tidak banyak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Masa tidak ada? Tidak ada. Majelis taklim? Tidak ada majelis taklim di sana seperti Indonesia. Walau realitas di persentasinya tidak diberi bandingan. Oh. Jauh lebih. Kalau Indonesia ada 100, Mesir ada 1. Oke. Begitu juga sama semuanya negara Islam, terutama Indonesia. Bisa dilihat apa? Reaksi Palestin dan Israel. Siapa yang dijelas? Siapa yang Indonesia. Siapa yang paling keras suaranya? Yang marah, yang mau membela Islam. Indonesia. Itu bukti bahwa visi saya benar. Masih Indonesia sampai sekarang menunjukkan Islam. Oke. Jadi Syekh Ridho ini suka Indonesia karena Indonesia Islami. Ya, diwarnai Islam. Oke. Ya, diwarnai Islam. Total population di Mesir sekarang berapa? Total penduduknya? Kurang lebih? Penduduk 100 million. 100? Muslim berapa persen? 80% lebih. 80%. Berarti kira-kira 20% agama apa? Agama Nasrani. Nasrani? Tidak ada yang lain. Oh gitu? Jadi cuma Nasrani dan Islam? Ya, ada sedikit banyak, mungkin 100 orang Yahudi. Oh gitu? Hanya. Oh, termasuk yang di Alexandria? Ya, pusatnya di Alexandria. Pusatnya di Alexandria? Kamu paham? Kamu ada informasi mana? Ya, pusat mereka orang Yahudi di Alexandria. Oke, jadi masih ada? Masih. Kurang lebih cuma 100? Tidak mungkin melewat 100. Oh gitu? Maksimum 100? Maksimal. Kenapa sedikit? Tidak disukai masyarakat. Oke. Mesir betul tidak sukai. Tapi tidak hina, tidak melarang, tidak enggak mungkin karena kita Islam. Orang Muslim tidak mungkin melawan orang walaupun dia mengibadahkan pohon. Silahkan.
Ya. Orang Islam. Walaupun orang lain menyembah pohon maksudnya. Walaupun orang lain ibadah pohon, ibadah batu, orang Muslim menghargai. Karena orang Muslim kemanusiaannya tertinggi. Ya. Terus orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria itu mereka bayar jizyah nggak? Bayar? Jizyah. Ya, di sana aturan Mesir yang merajalela, yang mengontrol, menawasai, melalui kontrol pemerintah, tidak melalui. Jadi semuanya bayar pajak. Dia anggap pajak itu jizyah. Ya, karena Mesir bukan negara Islam ya. Kalau institusi Mesir, institusi Mesir mengatakan, poin nomor 2 di institusi Mesir adalah Mesir negara Islam. Oh gitu. Negara Mesir negara Islam. Tapi itu masalah juga. Kenapa? Beda dengan aturan dan yang memang. Yang maksudnya yang di lapangan. Ya, yang di lapangan. Oke. Beda. Beda yang dalam buku dan di dalam hati. Beda yang di dalam buku. Oh, jadi berarti Mesir tidak menjalankan syariat Islam? Enggak. Oke, tidak ya. Walaupun institusi mereka mengatakan Mesir negara Islam. Oke. Tapi mereka tidak mengikut sistem dan peraturan Islam. Berarti di Mesir tidak ada hukum kisos? Tidak ada. Tidak ada ya. Okay. Ada hukum kisos di Saudi Arabia hanya. Oh. Di Saudi Arabia hanya. Tapi Mesir tidak ada peraturan dan hukum kisos atau ridda atau seperti itu. Enggak ada. Berarti Mesir tidak menjalankan syariat Islam sebenarnya? Enggak. Oke. Orang Nasrani di sana bagaimana dengan Muslim? Teman saya. Baik-baik semua ya? Kawan saya. Kawan saya mungkin dia nanti lihat video ini karena saya menyebar video saya di sosial media juga. Sampai sekarang mereka melihat video saya walau mereka tidak paham, tapi kasih jempol, bagus ya. Tidak paham tadi bagus. Bagus. Mereka Nasrani. Iya. Teman saya. Iya. Teman dekat. Tapi kalau artinya orang Nasrani dan orang Muslim di Mesir baik-baik saja. Baik banget. Baik. Tidak ada upaya-upaya pemurtadan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Murtad dari sini ke sini atau enggak, maksudnya orang Nasrani ada nggak yang mengajak orang Islam untuk masuk agama mereka? Ada upaya. Ada. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada berbatasan. Oke. Jadi aturan ketat. Ada aturan, tidak mungkin mereka melawat atau orang Muslim melawat. Oke. Berbatasan itu tidak mungkin. Saling menjaga. Kaum menupaya, menhidayah, menunjukkan kaum aliran kamu. Tapi jangan mendekati aliran yang lain. Akan dibakar dunia. Waduh. Dibakar dunia. Akan dibakar dunia. Kenapa? Nggak usah. Jadi di Mesir tidak boleh tuh ya? Tidak boleh seperti itu. Indonesia bebas. Mungkin kamu menajak, dia menajak, tapi dengan secara sopan, dengan secara aman boleh. Seperti itu melalui sosial media. Sosial media ada. Ya. Ada sosial media. Kamu tahu bahwa sosial media free. Ya. Tapi kalau di Mesir dengan langsung lembaga ini di jalan dan mendakwa orang di jalan tidak boleh. Enggak. Ditangkap. Di penjara. Oh. Di apa? Di pemerintah. Karena pemerintah tidak mau fitnah. Oke. Karena itu membuat fitnah. Ya. Berarti ketat itu ya berarti di sana. Ketat. Iya. Di Indonesia tidak ketat. Free shoy. Free Indonesia free. Ya, oke, aturan ada, hukumnya ada, tapi banyak yang masih melanggar banyak. Melanggar hukumnya juga. Iya, dan juga hukumnya juga mungkin tidak terlalu tidak terlalu kuat. Iya, tidak terlalu kuat. Jadi masih banyak kalau di Indonesia. Underground pun ada, misioneri pun ada. Kalau di Mesir tidak ada ya? Tidak. Kalau di Mesir berarti gerejanya gereja Koptik berarti ya? Ada duanya juga. Hah? Ada kelas, ada gereja Katolik dan Protestan. Oh, Protestan juga ada? Ada. Tapi yang tersebar itu yang di Arab atau apa? Katolik. Oh, Katolik banyak ya? Oke. Kan Syekh Ridho ini kan mengajarkan Usuluddin. Ya. Berarti mengajarkan semua agama? Ya. Perbandingan saja gitu ya? Perbandingan, tapi tidak termasuk detail seperti Anda. Iya. Karena betul-betul lapangan Anda lebih detail, lebih
masuk ke ilmu yang luas di panel ini. Iya, maksudnya saya hanya membandingkan saja gitu. Membandingkan dengan menuduh. Kamu menuduh saya karena kekurangan saya gini. Seperti Al-Quran yang kita akan membahas nanti insya Allah di bulan Ramadan. Insya Allah akan membahas di dalam Al-Quran. Dituduh orang lain bagaimana poin ini, poin 2, poin 3. Dan kita akan menanalisis, mendeskripsikan dunia bagaimana terhadap Al-Quran. Ya, seperti ini. Apakah betul Muhammad Nabi? Apakah betul Al-Quran kata Allah? Apakah betul Al-Quran tidak dirubah dan tetap sumbernya bersih dari saat keturunannya atas Muhammad atau tidak? Itu yang kita akan membahas nanti. Oke, nah ya, ini buat para pemirsa ya. Insya Allah nanti saya dan Syekh Ridho akan membuat program yang berseri, gitu ya. Berseri artinya setiap hari nanti ada episode ya. Insya Allah nanti akan 30 episode. Insya Allah. Dan khusus untuk bulan Ramadan. Iya, betul. Nah, nanti di setiap episode itu nanti kita akan banyak membahas mengenai Quran ya, saya. Ya, silahkan. Nah, jadi nanti bisa saja membacakan tafsir ayat-ayat tertentu. Silahkan juga. Ya, yang mungkin dari para pemirsa atau dari teman-teman yang non-Muslim, misalnya mempertanyakan atau bagaimana. Silahkan. Atau bahkan ada yang menuduh. Nah, nanti kita akan bahas bersama Syekh Ridho ya. Mohon doanya insya Allah supaya mudah-mudahan program kita nanti dimudahkan. Allahumma amin ya Rabb. Kita lillahi ta'ala bersama bertujuan ridha Allah dan manfaat pemirsa. Allahumma istajib wa taqabbal. Dan saya dan Anda terbuka. Tanya apapun. Oh, nanti saya mau ada sesi Q&A. Bisa ini juga. Saya dan Anda alhamdulillah mencari ridha Allah, mencari manfaat masyarakat pemirsa. Silahkan. Yang mau bertanya di sini, mau bertanya di channel YouTube Anda, silahkan. Boleh. Ya, nanti juga mungkin setiap episode nanti kan setelah kita bahas, mungkin ada pemirsa yang mau bertanya, boleh bertanya di episode yang berikutnya. Ya, betul. Mungkin di dalam komen ya. Itu bisa kan? Mungkin Anda yang sistematik itu bagaimana caranya? Mungkin online, mungkin kalau mereka suka online boleh. Terserah kamu juga. Saya tidak tahu sistem Indonesia bagaimana. Boleh. Kalau mau live berarti kita setiap malam harus live. Nggak masalah. Kalau yang ini sekarang kan kita record nih. Apa manfaatnya, saudara saya? Boleh. Apa manfaat? Siap. Insya Allah saya. Ya, saya siap. Baik. Nah, terus saya tadi mengajarkan usuluddin. Agama apa saja yang saya perbandingkan? Berbandingan agama. Jadi Islam, Kristen. Di segi apa? Ya, di kuliah. Di kelas. Di kuliah usuluddin. Tapi pendidikan Islam beda juga. Sejarah Muhammad, sejarah pendidikan. Ada lagi ya. Beda. Karena setiap kuliah ada jalurnya. Enggak, maksud saya, Syekh Ridho mengajarkan usuluddin di dalam kelas, itu agama apa saja yang dibandingkan? Islam pasti kan? Kristen pasti. Terus selain itu Hindu, Buddha? Enggak. Oh enggak? Kasih contoh. Contoh aja. Tapi agama yang dianggap agama samawi. Oh. Agama yang dianggap. Tapi dibahas dengan contoh. Oke. Mereka bilang gini di poin ini. Mereka mengatakan gini di poin itu. Hanya. Tapi tidak masuk di fondasi mereka. Tidak masuk cara pikiran mereka. Tidak masuk tujuan mereka. Karena itu lapangan beda. Bukan lapangan kita juga. Di sana. Berbandingan agama di segi poin yang konflik. Kamu bilang Muhammad tidak nabi, itu konflik. Jadi itu termasuk berbandingan agama. Jadi yang saya ajari atau bahas hanya mengenai yang dianggap sebagai agama samawi saja. Apa menurut kamu? Apa definisi agama di menurut Nasrani? Apa definisi agama di menurut Yahudi? Apa definisi agama di orang yang menhamba Buddha? Definisinya bagaimana? Saya mengkumpul berbandingan agama di poin definisi agama. Apa definisi Rasul? Nabi, kenabian, kerasulan. Definisi mereka di agama ini apa? Definisi ini apa? Saya mengkumpul definisi berbandingan, menjelas apa yang lebih bagus, apa yang lebih benar, apa yang setuju sama Islam, apa yang logika, menggunakan semua cara pikiran. Gitu ya. Itu lapangan berbandingan agama.
Oke. Ya, paham. Berarti kalau begitu itu baru istilahnya membandingkan perspektif dari masing-masing agama ya. Ya, ada yang bilang berpikir bahwa perbandingan agama, jadi saya harus membawa fondisi ini, agama ini dan mengkumpul semuanya. Enggak, itu bukan perbandingan agama, bukan. Tapi melalui definisi, melalui konsepsi, persepsi, tujuan, cara pikiran, sistematik, kurikulum, itulah panannya. Ya. Oke, paham. Berarti ya, paham. Jadi artinya dalam pelajaran itu, Syekh Ridho tidak mengajarkan, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, gitu bukan ya? Ini hanya membandingkan. Membandingkan, itu judul perbandingan agama. Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, terus ngomong-ngomong, keluarga di mana sih? Ikut Indonesia atau di Mesir? Keluarga saya. Keluarga Mesir. Kalau tidak, ini tidak apa-apa. Sekarang apa? Single? Single. Jadi sekarang sedang mencari jodoh. Iya. Siapa tahu ya nanti ya. Iya. Siapa tahu dapat orang Indonesia ya. Iya. Mau Sunda, Jawa, Sumatera? Baru saya jawab, akan jawab di depan kamera. Oke. Paham. Iya. Sensitif ya. Sensitif banget. Oke. Syekh, kita mau bicara sedikit mengenai rencana kita mau buat program yang untuk bulan Ramadan ya. Jadi saya tadi memberikan topik yaitu kita hanya bahas Quran. Ya. Quran itu nanti Syekh bisa bahas dan saya juga bisa bahas. Kita sama-sama memberikan input. Bisa juga saya bertanya kepada Syekh. Ya, nanti Syekh lebih banyak menjabarkan begitu. Mungkin dari beberapa ayat-ayat yang sering dipakai Syekh. Sering dipakai oleh orang-orang di luar Islam untuk memfitnah Islam atau ingin mencoba menjatuhkan iman orang Islam. Nah, silahkan. Betul kan, begitu kan? Nanti berarti ini bidangnya Syekh nih, bidangnya Syekh Ridho nih. Apa saja ayat-ayat yang sering dipakai oleh misioneri nanti di Indonesia? Nanti saya yang kasih tahu sama Syekh. Nanti saya yang tolong jawab. Ya, silahkan. Bisa gitu ya? Ya, bisa. Nah, selain daripada itu, apalagi yang mau dibahas dari Quran, Syekh? Al-Quran itu kita tidak bisa melepatinya atau mengkandungnya atau tidak bisa mengungkapkan kandungnya bagaimana. Al-Quran tidak ada akhir. Al-Quran, kurikulum. Saya kurang paham. Gimana maksudnya? Mengkandungnya maksudnya memahami atau bagaimana? Ya, bisa memahami Al-Quran, harus memahami karena Al-Quran dengan bahasa jelas dan ada tata dan tatanya jadi bisa dimahami. Harus dipahami.